Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, apa namanya, PC udah kembali normal ya. Oke, sorry mungkin kalau misalnya minggu kemarin nggak ada meet karena ya PC-nya lagi ada kendala, jadi dibawa ke tempat perawatan. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau mungkin mau langsung lanjut materi aja karena mungkin ini agak susah sih ya karena apa namanya, untuk tuton kan udah masuk ke sesi ketiga ya, sedangkan kan kita juga baru belajar atau discuss ini baru masuk ke modul kedua. Nah, kira-kira gimana nih? Apa tetap masih modul 2 dulu aja gitu? Apa gimana kira-kira? Enaknya. Halo, halo. Ya, halo. Ya ini kira-kira gimana? Apa mau materi kan kita terakhir minggu terakhir nih untuk diskusi materi itu ke modul kedua, tapi modul 2-nya kan nggak selesai. Baru sampai pangkat akar dan logaritma. Kira-kira ini maksudnya lanjut ke Banjar dan Deret aja kali ya. Walaupun mungkin kalau misalnya mungkin nanti kalau udah masuk ke sesi 7 atau sesi 8 mungkin istirahat dulu aja kali ya untuk meetnya karena udah apalagi di sesi 8 mau tumben untuk semester ini apa namanya, untuk si siapa ujian akhir semesternya itu 1 minggu setelah atau bener-bener persis 1 minggu dibuka sesi terakhir gitu. Oke. Iya. Oke, mungkin kita masuk ke masih modul kedua ya, terkait dengan yang namanya Banjar dan Deret. Yang sebenarnya mungkin ini bisa kita kenal yang namanya Banjar dan Deret itu adalah barisan dan deret. Cuman di sini terkait dengan barisan dan deret itu sendiri, mungkin saya bilang lebih ke apa namanya, bukan rincian perintilan kecil-kecilnya ya. Jadi kalau dulu tuh namanya biasa mungkin kalau sekolah biasanya nyebutnya tuh barisan ya. Nah cuman kalau di BMPUT tuh biasa nyebutnya ini adalah Banjar ya. Banjar dan Deret. Oke, dari barisan dan Banjar dan Deret ini bedanya apa ya? Kalau barisan itu ya mencacah gitu ya, alias menyusun aja. Misalnya awalnya mungkin 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk deret itu adalah penjumlahan. Nah, sekarang gini, kira-kira kita mau setujunya mau pakai apa namanya? Mau pakai simbol yang ada di BMPUT atau kira-kira atau gimana kira-kira? Atau mungkin mungkin kita pakai apa namanya? Simbol yang kita pakai waktu dulu mungkin sekolah gitu. Kira-kira enaknya gimana nih? Halo, halo. Nah, ini kira-kira mau pakai simbolnya mau pakai simbol yang ada di BMP apa gimana? Kalau biasanya kan kita pakai untuk oke, nanti ada yang ngomong tapi suaranya kekecilan ya. Apa di sayanya kurang gede? Coba deh. Ini biasanya kita pakai rumus. Enggak, suara Mas Heri sudah jelas kok. Iya enggak, maksudnya tadi ada yang ngejawab tapi kayaknya ngejawabnya karena terlalu kecil deh.
gitu. Makanya saya nggak dengar. Nah, ini kira-kira kita mau pakai simbol yang biasa kita pakai waktu sekolah atau mau pakai yang BMP, karena kalau di BMP terkait dengan terkait dengan deret sama barisan itu atau banjar itu beda. Kalau misalnya untuk si untuk si barisan terutama untuk atau banjar itu pakainya adalah SN kalau versi BMP UT, sedangkan kalau untuk si deret itu adalah J, jumlah gitu. Nah, kira-kira mau pakai yang mana? Itu sebenarnya. Kita sepakat dulu gitu loh, jangan sampai nanti ada yang setengah mau pakai ini, ada yang setengah pakai ini. Kira-kira enaknya yang mana? Ya. Kira-kira enaknya yang mana? Apa mau pakai ikut kayak BMPUT aja? Kalau pakai yang SN juga nggak apa-apa. Iya, masalahnya makanya mungkin kita pakainya sepakatnya mungkin pakai yang dulu aja ya, pakai UN ataupun SN. Nah, dimana terkait dengan UN dan SN ini biasanya adalah mungkin secara umum gitu ya, kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya aritmatika gitu ya, aritmatika atau aritmetika yang benar kira-kira. Barisan dan deret aritmetika gitu ya, aritmetika dan geometri gitu ya. Sedangkan di sini mungkin saya tulisnya geometri. Yang sebenarnya terkait dengan dasarnya ini, kalau kita punya gitu ya, kita punya U1 misalnya, U1 itu adalah A misalkan. Ini juga sama nih, U1-nya juga punya A. Nah, bedanya adalah kalau aritmatika itu kan bertambah gitu ya, bertambah sesuai dengan bilangan berapa yang mau kita tambahkan. Ya, misalnya di sini kita kasih namanya bahwasanya di sini ada ditambah B. Maka nanti U2-nya adalah A tambah B. Kemudian dilanjutkan lagi nih. Mas Heri, Dalam? Oh, izin, Mas Heri belum share screen ya? oh, berarti nge-lag nih. Ntar udah share screen sih. Berarti tadi baru nongol nih. Ya, sudah muncul. Udah ya. Oke. Nah, U3 itu adalah A tambah 2B. Kan gitu ya, A tambah B kan A tambah 2B. Terus kemudian kalau ditambahin B lagi, itu adalah U4, yaitu adalah A tambah 3B, sampai seterusnya. Di sini nggak saya lanjutin. Nah, sedangkan kalau geometri itu adalah dikali dengan rasio ya, atau ada pengalinya, yang dimana berarti ini U2-nya adalah A kali R pangkat 1. Sedangkan kalau untuk U3 alias dikali R lagi, maka ini jadinya adalah A kali R pangkat 2. Kemudian dilanjutkan lagi, berarti U4 ini kalau dikali R lagi, maka jadinya adalah A kali R pangkat 3 dan seterusnya. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat pola. Makanya sebenarnya untuk rumus barisan dan deret itu sebenarnya untuk terutama untuk barisan itu sebenarnya nggak wajib dihafal sebenarnya. Karena kita bisa lihat aja sendiri polanya seperti apa gitu. Nah, sehingga untuk aritmatika, untuk rumus UN-nya itu adalah, kalau kita lihat nih kan semuanya depannya A semua. A alias suku pertama ditambahkan dengan, kalau ini 1 ini kosong, kalau 2 ini 1, kalau 3 ini 2, kalau 4 ini 3. Artinya berarti N kurang 1 dikalikan dengan B. Begitu juga untuk si geometri. Nah, yaitu dimana UN-nya adalah A kali dengan R pangkat N-1. Nah, sedangkan untuk deretnya alias SN-nya, ini sebenarnya bisa kita katakan bahwasanya kalau kita mau menghitung, mungkin boleh misalnya mungkin boleh ada yang punya ide nggak, kira-kira saya punya 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah bla 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 sampai ada angka tertentu di sini. Kira-kira kalau misalnya saya mau jumlahin, tapi jumlahinnya nggak boleh satu-satu. Kira-kira ada yang punya ide nggak? Cara ngejumlahinnya gimana?
Ayo, kira-kira ada nggak yang punya ide ngejumlahinnya gimana? Halo, halo. Ayo, kira-kira ada yang punya ide nggak gitu? Kalau misalnya saya ngejumlahin ini tapi nggak ngejumlahin satu-satu, 2 tambah 5 berapa, terus ditambahin 8 berapa, ditambahin 11 berapa. Nah, kira-kira ada nggak metode tersendiri gitu kalau misalnya kita mau menghitung tapi kita anggap aja belum belajar barisan dan deret deh. Anggap aja ini anak SD disuruh ngitung. Kira-kira kalau misalnya kita ngitung ini tanpa ngitung satu-satu ada nggak kira-kira? Caranya gimana? Halo, 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 halo. Iya, halo, sebentar Kak. Iya. Nge-lag otak saya. Oke. Nah, semisal nih kita mau menghitung ini, mungkin biar cepat aja kali ya, nanti takutnya malah kelamaan nggak kelar nanti. Nah, sebenarnya kita bisa akalin dengan cara apa? Kita menambahkan ujung dengan ujungnya. Gitu ya, kita tambahin ujung dengan ujungnya dan nanti kita dapat berapa pasang. Nah, makanya kenapa rumus SN daripada barisan aritmatika itu sendiri itu adalah N per 2. Kalau saya punya 10 angka, terus saya pasangin setiap pasang ada 2 angka. Kira-kira saya bisa bikin berapa pasang? Ayo, kira-kira kita bisa bikin 5 pasang kan? 5 pasang itu dapat ngitungnya gimana? Kira-kira tadi kan kita punya 10 angka. Terus misalkan saya mau bikin satu pasang ini 2 angka. Kira-kira bakal terbentuk berapa pasang? Kan 5 tadi ya. Nah, kira-kira dapat 5-nya dapat dari mana? 10 bagi 2. Kan gitu ya. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, berarti makanya kenapa di sini ada N per 2 di mana tadi kita kalikan dengan hasil penjumlahan angka paling depan dengan suku terakhirnya. Makanya kenapa rumus dasarnya adalah A tambah UN. Ya. Nah, nanti ini bisa dijabarin lagi nih. Bahwasanya A tambah dengan A tambah N kurang 1 kali B. Makanya kenapa ada rumus baru yang dimana rumusnya adalah 2A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Seperti itu ya. Nah, kalau geometri sebenarnya juga serupa. Cuman kalau misalnya kita mau ngali-ngaliin atau berkali-kali lipat kan angkanya kegedean tuh, ya kan? Makanya biasanya kalau untuk geometri kalau kita ngitung manual kan ya otomatis nggak bakal mungkin dong, ya kan? Banyak-banyak gitulah. Ya misalnya 10 suku deh kan nggak mungkin karena kita mau ngitung 10 suku udah berapa banyak angka manual ya. Nah, sedangkan kalau untuk geometri ini adalah rumusnya adalah SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R kurang 1. Atau ada juga A kali 1 kurang R pangkat N per R kurang 1. Yang dimana sebenarnya ini mau pakai yang mana aja bebas. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya saya pakai yang ini dan nanti harusnya pakai yang di bawah, nanti hasilnya yang atas negatif, yang bawah negatif gitu. Ini serius, bawahnya 1 kurang R ya. Nah, jadi jawabannya tuh kurang lebih sama. Yang dimana ini ada syaratnya nih. Biasanya adalah di sini R-nya adalah lebih besar daripada 1 gitu ya. Sedangkan kalau ini R-nya kalau kita bikin ya itu ada di antara 0 sampai 1 alias pecahan gitu. Nah, sebenarnya dasar inilah yang nanti bakal kita gunakan. Yang mungkin pertanyaan di grup ya banyak banget tuh yang ketika bahas atau nanya-nanya terkait dengan apalagi mungkin kalau nggak salah yang pakai CAGR itu soal yang mana sih? Saya lupa. Sesi kedua ya. Ada yang pakai CAGR, ada yang rumus PDRB gitu. Itu nomor 1 sesi kedua kan ya, diskusinya kan ya. Yang sebenarnya yang perlu kalian harus pahami itu sebenarnya apa itu yang namanya terkait dengan annual growth
Nah, kira-kira annual growth ini masuknya kemana? Gitu loh. Ya, masuknya kemana? Ke aritmatika atau geometri. Nah, nanti pakai rumus itu barulah nanti bisa kita gunakan gitu loh. Kita bisa pakai dengan mungkin pakai pendekatan sifat-sifat mungkin eksponen atau dan lain sebagainya gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita ini mungkin ada rumus CAGR ataupun ini ada beginning value gitu ya, ada ending value, ada nilai awal, ada nilai akhir. Nah, terus kira-kira nanti ngitungnya gimana? Nah, ya kita harus definisikan terlebih dahulu apa itu yang namanya persentase bunga gitu ya. Persentase bunga tuh gimana gitu ya. Oke, mungkin di sini saya ambil contoh langsung ke aplikasi yang berdasarkan di bukunya ya. Oke, semisal saya ambil daripada ini deh, semisal. Oke, ini kan kalau nggak salah kalau di bukunya ada rumusnya ya. Ada rumusnya nih kalau misalnya pakai versi yang ada di bukunya. Yang sebenarnya kan kita punya present value, kita punya nilai awal 10K gitu ya, atau kita tulis mungkin U1 ini adalah 10K gitu ya. Nah, kemudian untuk U2-nya gitu ya. Nah, terus kemudian katanya 13% setahun gitu ya, 13% per tahunnya. Nah, sekarang yang kita mau cari itu sebenarnya berapa tahun gitu ya. Yang kita mau cari itu berapa tahunnya, apakah setahun, apakah 2 tahun dan lain sebagainya kan gitu. Nah, yang sebenarnya ini kalau kita lihat ini adalah bunga yang namanya bunga tunggal ya, bunga tunggal yang artinya berarti bunganya itu akan bertambahnya selalu konstan. Yang dimana ketika kita mau menghitung bunga itu definisi daripada bunga itu kan adalah interest atau persentase bunganya dikalikan dengan modal awal kan gitu ya. Nah, kalau dalam ekonomi modal awalnya MA-nya berapa. Nah, sekarang kita ini kira-kira berapa persentasenya. Nah, karena semisal ini saya bikinnya per tahun gitu ya, kita bikinnya setahun gitu ya. Jadi ini mungkin ibarat kata ini masih awal nabung dan ini adalah setelah tahun setelah setahun. Berarti tahun kedua di awalnya tuh udah nambah kan gitu ya. Nah, sekarang berarti ini akan cenderung bertambah berapa persen kan gitu. Karena kan kita tahu bahwasanya untuk modal akhir atau misalnya untuk yang setelah kena bunga itu kan pasti bertambah kan. Ya, atau future value sama dengan present value ditambahkan dengan bunga tunggal. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya untuk present value atau awalnya itu pasti originalnya adalah 100%. Atau kalau kita dalam bentuk desimal itu adalah 1,0. Nah, sedangkan untuk bunga tunggalnya itu adalah interestnya. Interest daripada si present value-nya. Kan gitu ya. Makanya ketika kita mau menghitung ini misalnya kita kasih I dikalikan dengan present value gitu ya. Makanya nanti rumusnya jadi 1 tambah I gitu ya. 1 tambah I dikalikan dengannya berapa kali nabungnya kan gitu. Jadi misalnya di sini berarti nambah 13%. Berarti 13% ini kan harusnya kalau misalnya kita hitung manual ya berarti 10K kita kali dengan 13% dulu baru nanti ditambahin dengan 10K. Artinya berarti 100% ditambahkan dengan 13%. Berarti sekarang kalau ini kita nambahnya berarti 13% nih. 13% konstan gitu ya. 13% konstan daripada si 10K-nya itu sendiri. Gitu. Ya. Oke, jadi ini berarti 1,13. Nah, 1,13 ditambah dengan 1,13 dikalikan dengan 10K gitu. Nah, nanti barulah ini nanti jadi berapa. Baru nanti jadi berapa. Nah, ini jadi berapa. Yang sebenarnya itu kan dasarnya daripada aritmetika. Yang dimana ini bedanya itu 1,13 dikalikan dengan 10K.
Seperti itu ya. Kecuali kalau mungkin nanti ini nilainya berkurang gitu ya, berkurang atau apapun itu ya, semisal maka nanti ketika dihitung ya, nanti misalnya nih 13 nih, ya udah nanti pasti berkali-kali lipat. Oh, kalau misalnya untuk 2 kali ya berarti 2,26 kan gitu ya. Terus lanjut lagi, kena berapa, kena berapa, kena berapa, dan seterusnya. Begitu juga untuk bunga majemuk sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat daripada mungkin coba deh, misalnya annual growth-nya untuk diketahui punya kekayaan sekarang 100 miliar dan sekarang rata-rata pertumbuhan, jadi kita anggap rata. Nah, berarti kira-kira ini harus tahu kira-kira kalau emang kita berbunga gitu ya, berbunga kira-kira bunganya bunga majemuk atau bunga tunggal gitu. Tapi karena berhubung ini rata-rata, jadi kita bikin sama rata semua. Ini adalah masuknya bunga tunggal gitu ya, bunga tunggal. Oke, jadi soalnya ini bukan, coba. Soalnya ini kan ya. Soalnya ini nih kalau nggak salah. Nah, jadi misalnya nih, oke, present value gitu kan. Nah, sebenarnya kalau emang kita kerjain misalnya awalnya 100. Nah, kira-kira nih untuk di U1 alias U berapa kan gitu ya. Terus kemudian setelah tahun 2023, berarti ini kan awal 2013 itu ya, atau itu hitungannya tahun 2013. Nah, di awal tahun 2014 itu adalah suku kedua. Gitu. Kemudian lanjut lagi, kira-kira ini nanti U berapa, yang dimana ini mungkin 100M, ini 750M. Kira-kira U berapa? Itu dulu. Nah, berarti kan kalau misalnya oke, ini 14, 15. Nah, artinya kan berarti ini kalau nambah 1 2. Tapi ini nambah 10. Berarti 2023 bener nggak kira-kira kalau misalnya itu ada di suku ke setelah 10 tahun, berarti ini adalah suku ke-11. Coba, mungkin boleh bantu dicek apakah benar gitu loh kalau misalnya kita anggap di awal tahun 2013 itu adalah U1, sedangkan untuk U11 ini adalah awal tahun 2023. Coba. Boleh dicek terlebih dahulu. Bener nggak kira-kira? Ini kan 2014, kalau U3 tuh 2015 dan seterusnya. Kira-kira apakah ini di tahun 2023? Nah, terus ini berarti 1,1 ditambahkan dengan 0, atau R kali T kan gitu. Soalnya kalau untuk bunga yang tunggal itu ada tuh yang cuman tinggal B ditambahkan ini yang halaman 2.25. Nah, itu sebenarnya termasuk bunga tunggal. Cuman ini kayaknya karena berhubung ini harusnya sih kayaknya ini mungkin makin lama makin sedikit, makanya tuh present value-nya tuh present value-nya itu pasti lebih sedikit karena future value-nya kan udah tahu nih bakal dapat berapa kan gitu. Bunga tunggal di BMP nggak ada, ya itu tadi ada di ini yang bunga di atasnya bunga majemuk gitu, di atas bunga majemuk. Kalau yang bunga tunggal cuman sih ini emang harus didefinisikan sih, harus benar-benar ngerti dulu kira-kira annual growth itu masuknya kemana gitu. Kalau emang dia masuknya ke bunga majemuk gitu ya, bunga yang berbunga tuh gitu ya, bunga yang berbunga gitu ya, yang dimana nanti ditambah I
nanti dipangkatin, jadinya ini nanti harusnya dikali gitu. Ini dikali ini gitu ya. Terus kemudian ini dikali lagi gitu. Kalau ini kan ditambah gitu ya, ditambah dengan angka tertentu gitu. Ditambah dengan angka, misalnya kita bikin bahwasanya ini juga udah jelas ini 10 gitu. Coba kalau misalnya kita pakai, bener nggak? Misalnya nih nanti bunganya atau nambahnya sekian gitu. Ini kalau kemarin tuh jawabannya ada yang berapa ya? Bentar. Pola, ntar dulu. Kalau untuk bentar. Coba. Sebenarnya gini, bunga tunggal, bunga majemuk, istilah present value dan istilah nilai sekarang itu adalah present value, yang dimana yaitu akibat sesuatu. Kayak misalnya nih, contoh ya, misalkan contoh nih, kira-kira harga barang tuh kalau misalnya untuk kita beli barang nih, kira-kira makin lama makin mengecil nggak nilainya? Itu. Nah, kalau makin lama makin mengecil, maka nilai terakhir itu adalah present value-nya. Itu adalah future value-nya. Sedangkan untuk present value-nya itu yang sekarang yang lagi saya pegang. Kayak kalau di kasus ini tuh kalau dibikin bahasanya mungkin lebih ke lebih ke ini adalah present value, sedangkan ini adalah future value-nya. Jadi di masa sekarang, misalkan saya anggap tahun 2013 itu adalah masa sekarang, kemudian saya punya aset 100 miliar, terus kemudian di future value-nya alias mungkin nanti di masa depan saya punya nilainya 750 miliar. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, makanya kenapa kalau emang nggak mau, mungkin di sini bentar. Ada nggak sih penurunan rumusnya? Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya kan ini kalau nggak salah kemarin ini ngerjain ini bisa pakai yang PDRB kan ya? Kalau nggak salah. Kan ada yang jawabnya PDRB. PDRB pada saat T sama dengan PDRB. Nah, ini 1 tambah R pangkat N ini adalah berarti berlaku bunga majemuk alias rasio alias geometri gitu ya. Nah, di mana sebenarnya kalau misalnya kita hitung ini kenapa kok bisa 1 tambah R? Ya karena ketika misalnya nih contoh saya punya kayak tadi nih, misalkan di sini saya punya 13%. Berarti kalau misalnya saya kalinya bukan 0,13, tapi saya punya nilai di awal juga gitu loh. Makanya pakainya 1 tambah R gitu. Jadi karena kalau misalnya kita bikin kali R doang, masa misalnya nih contoh saya punya nilai 5, kemudian saya kali dengan 0,2 misalkan, masa di sini 1, sedangkan kan dia harus bertambahnya 0,2, berarti kita tambahin dengan awal ya dong, berarti jadinya 6. Nah, 6 ini adalah 1,2 nya kan, alias 100% ditambahin dengan bunganya. Nah, makanya di sini 1 tambah R pangkat N. Jadi sebenarnya ini adalah aplikasi dari mungkin kita katakan ini adalah barisan atau banjar geometri. Ya udah, berarti 750 kan gitu ya. Tinggal 750 sama dengan awalnya 100 dikali dengan yang namanya 1 ditambah dengan R, dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 10. Karena apa? Dari 1 ke 11 itu nambah 10. 2013 ke 2023 itu nambah 10. Ya udah, buat nyelesain persamaannya gimana? Sama-sama dibagi 100. Jadinya adalah ini 7,5 sama dengan 1 tambah R pangkat 10.
Balik lagi ke materi pangkat. A pangkat B sama dengan C, maka A log C itu sama dengan B. Gitu ya. Karena apa? Karena di sini kita nggak bisa rubah dalam bentuk pangkat 10. Jadi kita mau nggak mau kita harus menggunakan sifat logaritma untuk membantu pangkat. Alias untuk terkait dengan anti eksponen. Begitu juga nanti kalau kita ngerjain anti log, misalnya kita punya log terus kita mau ngerjainnya pakai eksponen, ya juga boleh, nggak ada masalah gitu. Alhasil berarti ini kalau kita tulis jadinya apa? Kita tulis jadinya berarti jadinya berarti apa nih? Berarti 7,5 sama dengan ini ya kan, berarti jadinya adalah 1 tambah, kalau kita lihat berarti ini A nya adalah si siapa, A nya adalah 1 tambah R kan gitu ya. Kemudian untuk B nya ini adalah yang 10, sedangkan untuk yang C nya ini adalah yang ini 7,5. Nah kalau kita lakukan hal ini berarti apa, A berarti yang ini 1 tambah R gitu ya, 1 tambah R. Atau kira-kira ini pakai apa nih? Atau mungkin pakai anti log gitu. Ayo kira-kira yang mana ngerjainnya? Atau kebalik, harusnya 10 log. Coba. Nah. Kenapa? Ya udah, mau berangkat. Nah, misalnya nih 1 tambah ini log, misalkan ini berarti berapa nih jadinya? 7,5 ya kalau kita ikutin ya. Berarti kan ini berarti pangkatnya sama dengan 10. Oke, sama dengan 10. Ini dari 7,5. Nanti barulah dikerjain lagi, dipisahin lagi dengan menggunakan log. Makanya kenapa di sini kalau kita ngikutin materinya, setelah kita kerjakan, makanya kenapa rumusnya jadi ada rumus begini. Kalau dari sini ya, kalau kita jabarin lagi, ada rumus begini, ada log daripada PDRB kesekian atau nilai future value-nya sama dengan log daripada log PDRB yang awal alias present value-nya ditambah dengan N gitu ya, N dikalikan dengan log apa 1 tambah R. Atau kalau emang nggak mau ribet, kita pakai sifat ini, maka gini, dalam mengerjakan persamaan gitu ya, dalam mengerjakan sebuah persamaan, maka bentuknya harus sama. Nah, karena tadi ini kita tahu bahwasanya eksponen itu adalah lawannya A nanti jadinya dalam bentuk log, maka di sini sama-sama kita bikin dalam semuanya dalam bentuk log semua. Makanya log 7,5 sama dengan gitu ya, sama dengan log daripada atau dari sini nih, dari awal yang ini nih, dari awal yang ini juga boleh sebenarnya. Log 7,5 dikalikan dengan log 1 tambah R pangkat 10. Lanjut lagi, berarti nanti ini 10 kali log 1 tambah R gitu ya. Atau mau dari yang awal ini, kalau mau masukin pakai rumus ini juga dipersilakan sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya mau pakai yang mana aja. Saya ngasih ini aja, saya nggak mau bahas ya, karena kalau dibahas mungkin lebih ke ini aja kali ya, patokannya dilihat dari apa. Kayak misalnya nih, contoh nih ya, contoh lagi. Ketika kita bahas
pola gitu ya. Kita bahas pola terkait dengan misalnya ada, bentar. Bentar dulu. Emang soalnya mana aja sih? Misalnya nih, untuk nomor 3 soalnya kurang lebih seperti ini. Copy image saya bikin, nah begini misalkan. Oke, akibat kebocoran. Ya udah, di sini kan AN nih, ya kan? AN ini apa? Pola daripada pergerakan pertambahannya. Kan gitu. Ya, yang dimana 100 ini sama dikali dengan 2 pangkat 7 per 10 N, dimana N nya ini menyatakan berapa lama sih gitu ya. Nah sebenarnya ini ya balik lagi ke terkait dengan yang namanya sifat log. Kenapa sifat log? Ya karena ya balik lagi kayak tadi. Misalnya nih 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. 2 log 8 itu sama dengan 3. Jadi semisal kalau saya mau cari N yang ini gitu ya, saya cari N yang ini 2 pangkat 7 per 10 N gitu ya, sama dengan sesuatu angka, saya kasih nama, mungkin saya kasih nama M gitu ya. Nah maka ketika saya mau cari N nya, berarti mau nggak mau saya butuh log nggak gitu pertanyaannya. Ternyata saya butuh log nih, kan gitu. Karena saya mau cari pangkatnya ini. Kalau kita ikutin sifat ini, maka apa? Jadinya adalah 2 log M. Nah, 2 log M sama dengan 7 per 10 N. Nah, dimana kalau misalnya kita mau ngerjain daripada 2 log M ini, biasanya kalau nggak pakai kalkulator, bisa juga kita ngerjainnya itu kita bisa ngerjainnya juga menggunakan yang namanya ada informasi seperti di sini. Ada log 5, ada log 2. Nah, cara ngubah, jadi kita harus bagaimanapun caranya ngerubah jadi biar ada 5 sama 2. Gitu, ya. Jadi caranya ngerubahnya adalah log 5 sama log 2. Contoh gitu ya. Contoh semisal saya punya angka, saya pakai 5 sama 2 gitu ya. Saya punya log 20. Nah, kira-kira kalau 20 saya rubah 5 sama 2, kira-kira gimana? Yaitu adalah dengan cara log 2 pangkat 2 kali dengan 5. Maka berapa jadinya? Karena ini kita pakai, ini kan perkalian, kita rubah dalam bentuk penjumlahan, yaitu adalah log 2 pangkat 2 ditambah dengan log 5. Maka kita gunakan sifat logaritma lagi, jadinya 2 dikali dengan log 2 ditambah dengan log 5. Ya udah, kita hitung 2 kali dengan 0,301 ditambahkan dengan yang namanya 0,699. Nah, udah tinggal hitung. Inilah nanti jawaban daripada log 20. Gitu. Jadi mungkin ini saya kasihnya kurang lebih kata kunci aja ya. Untuk cara perhitungannya segala macam saya nggak mau bahas detail, karena yang penting itu caranya dulu, karena ini terutama bukan soal, apalagi ujiannya bukan THE gitu kan. Jadi cluenya adalah ya balik lagi ke eksponen. Kalau ada eksponen pasti hubungan sama logaritma, karena logaritma itu adalah anti eksponen. Nah, jadi harus inget tuh dasar logaritma tuh bentuknya seperti apa kalau kita bikin dari eksponen. Nah, terus abis itu jangan lupa kalau kita udah bahas logaritma, ya inget tuh sifat-sifat logaritma. Otak-atik bagaimanapun caranya. Gitu, ya. Jadi otak-atik bagaimanapun caranya. Makanya nanti ini kan ini setelah diproses misalkan dengan misalnya kita punya luas daerah terdampak yang berhasil diperkirakan adalah sebesar 500. Yang sebenarnya di awal itu kan berarti hitungannya 0 kan.
Berarti sampai paling terakhir itu adalah 500. Ya udah, berarti kan bisa kita katakan 500 sama dengan 100 kali 2 pangkat 7 per 10n. Nah, dilanjutin nih, ya kan? Dilanjutin bahwasanya oh ini berapa nih hasilnya nih? Gitu kan? Oke, misalnya ini dibikin 5. Ya, semisal lagi nih. Ternyata saya punya informasi bahwasanya ini 2 log 30 misalkan. Sorry, berapa ya? 8 kali 5, atau mungkin saya anggap deh pakai 2 log 20. Nah, kalau ini gimana? Ya, balik lagi ke sifatnya logaritma. Sifat logaritma yang kita pakai di sini kita rubah dulu karena kita nggak punya log 5 sama log 2. Rubahnya adalah log 20 per log 2. Pakai sifat logaritma yang A log B sama dengan C log B per C log A. Tuh. Ya udah, berarti log 20. Ya, kita jabarin lagi kayak tadi di sini. Nah, tapi karena berhubung kita udah tahu, oh oke, ternyata ini log 2 pangkat 2 kali 5 per log 2. Nah, di sini sebenarnya harusnya ada angkanya kan. Nah, tapi karena berhubung kita punya informasinya di sini angkanya basisnya adalah basis 10, ya udah, kita ikutin basis 10 semua di sini. Tapi ingat, basis 10 di sini itu nggak perlu ditulis. Ya udah, ini tinggal lanjutin nih. Berarti log 2 pangkat 2 tambah dengan log 5 per log 2. Lanjut lagi, berarti 2 kali log 2 tambah dengan log 5 per log 2. Ya udah, karena berhubung kita udah punya log 5 sama log 2, ya masukin angkanya. 2 kali 0,301 tambah dengan 0,699 per 0,301. Hitung dah, kalku. Gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau ngerjain. Ketika kita bahas, oh ya udah. Jadi intinya apa namanya? Pakai sifat-sifat sebelumnya yang udah pernah dibahas gitu. Ya. Jadi kan ada beberapa yang make modul pertama tuh, yang modul pertama terkait dengan pertidaksamaan ya. Kalau untuk pertidaksamaan, balik lagi cluenya. Sebenarnya itu bisa kalian pelajarin di kalkulus juga ada, di matematika ekonomi juga ada. Sebenarnya itu matematika dasar sebenarnya. Kalau emang kalian mau review, sebenarnya itu review matematika SMA yang versi Kurtilas ataupun KTSP ya, gitu. Yang dimana ada pertidaksamaan di situ. Nah, dimana kalau pada umumnya kalau ngerjain pertidaksamaan itu adalah cari penyebab nolnya dulu. Kalau memang sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Kalau belakangnya belum 0, rubah bagaimanapun caranya. Mungkin yang nanti di sebelah kanan itu sama-sama dibagi atau sama-sama dikurang atau apapun itulah. Gitu bentuknya. Oke. Dulu bentar, ada lagi nggak soalnya? Ya, kalau nomor 2 ini saya kasih clue aja ya. Nomor 2 nomor 2 yang x tambah 3 x kuadrat kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, karena udah sama dengan 0 nih, ya kalian cari nih si pembuat nolnya ini berapa. Ini pembuat nolnya berapa, x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian nanti kalian cari juga nih yang ini, x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Kalau udah, nanti bikin garis bilangan. Nah, nanti ini ada berapa titik, sebutin titiknya semuanya di sini. Nanti uji garis bilangan. Nah, cuman saran dari saya, kalau nguji garis bilangan, itu pakai benar atau salah aja. Karena kalau ketika kita mau ngecek garis bilangan itu, ya mungkin lebih enaknya adalah benar atau salah, kita bisa ngecek langsung ke soal. Oke, dimasukin nih ke soal ini, bener enggak? Kalau benar berarti boleh dipakai. Kalau salah jangan dipakai. Gitu. Kalau benar ya tinggal checklistin nih. Gitu ya. Semisal saya pakai ini ada 3 batas nih. Ya,
Ada 3 batas. Berarti kita punya ada A, B, C, dan D. Oke, misalnya A-nya boleh dipakai, B-nya gagal, ini boleh dipakai, ini gagal. Berarti kesimpulannya adalah daerah A sama daerah C. Nah, tinggal kalian harus belajar bagaimana cara membuat batas interval. Gitu. Kalau diantara kan berarti ini lebih kecil sama dengan X, lebih kecil daripada si angka yang di sebelah kanan. Kalau lebih besar ya tinggal sebutin lebih besar berapa. Kalau lebih kecil ya sebutin lebih kecil dari berapa. Gitu ya. Oke. Kalau untuk nomor 1 itu gampang ya, udah pernah dibahas. Mungkin kalian review lagi. Yang penting jangan sampai salah nentuin anggota himpunannya. Yang perlu diingat, gabungan tuh berarti menyebutkan semuanya include. Sedangkan kalau selisih itu berarti ada yang di depan tapi nggak ada yang di belakang. Kemudian untuk nomor 4, Ibu Ida meletakkan 4 gram koper barus. Mungkin saya share dulu ya soalnya kali. Ini. Kalau yang nomor 4 ini gitu ya, ketika kita bahas untuk soal nomor 4 yang ada di sini, ini lihat dulu apalagi meletakkan 4 kg kapur barus. Oke. Nah, ternyata menjadi setengahnya nih setiap 1,5 bulan. Nah, kira-kira kalau misalnya di awal 7 Juli 2021 dia baru nebar kapur barus, kira-kira berapa masa kapur barus yang tersisa? Ya, ini aplikasi apa? Aplikasi barisan ataupun deret. Barisan atau deret apa? Geometri. Karena setiap itu setengahnya terus gitu. Ya, sampai cari nih di Desember 2021 atau U berapa atau S berapa, tinggal cari nanti kira-kira hasilnya berapa tuh gitu ya. Kayak misalnya nih awalnya kita punya 20, kemudian jadi setengahnya, ya udah jadi 10. Terus kemudian jadi setengahnya lagi, berarti kita punya 5. Kita punya setengahnya lagi, jadi 5/2 dan seterusnya. Itu untuk nomor 4 ya. Nah, sedangkan untuk nomor 5, nah mungkin ini ada hubungannya dengan, mungkin langsung saya masuk ke modul ketiga. Ya, modul ketiga di sini itu membahas terkait dengan yang namanya fungsi, yang dimana fungsinya ini masih fungsi linier. Ya, kita bahas fungsinya adalah fungsi linier, yang dimana mungkin gini ya. Sebenarnya fungsi linier, fungsi itu kan nggak harus fx sebenarnya. Bahwasanya tuh UN A tambah N kurang 1 kali B ini sebenarnya juga sebuah fungsi. Jadi sebenarnya misalnya nih, untuk nomor 5, kalau misalnya kalian ngerti baca grafik gitu ya, kalau ngerti baca grafik, nah misalnya kayak gini nih, ini kan grafiknya seperti ini. Menurut kalian bisa nggak sih diaplikasikan ke barisan ataupun deret? Nah, kalau bisa kira-kira barisan dan deret apa? Kalau mau pakai pendekatan itu pun sebenarnya boleh gitu loh, nggak ada yang salah. Kayak misalnya nih, awal bulan di bulan Januari 100, di bulan Februari menurun 20, 80. Nah, karena ini lurus, berarti setiap pertambahan ini akan setiap ininya tambah dan konstan ya nambahnya ya. Ini itu di sini pun juga nanti berkurangnya konstan. Yang namanya linear tuh begitu. Jadi setiap kita bertambah konstan, yang di sini bertambah, ya di sini juga bertambah. Ataupun di sini berkurang, di sini berkurang. Yang dimana masing-masing pertambahan ataupun pengurangannya itu akan konstan. Jadi di sini kalau tambah 1, ya di sini nanti tambah 1, tambah 1, tambah 1. Di sininya nanti turun 20, turun 20, turun 20. Jadi sebenarnya ini bisa kita gunakan, ini barisan aritmatika kalau kita mau ngerjainnya. U1-nya alias bulan Januari itu 100. U2-nya bulan Februari itu 80. Nah, kira-kira U keberapa yang jawabannya 0? Boleh, nggak ada yang ngelarang kok mau pakai ini, karena secara rumus UN sama dengan A tambah
N kali kurang 1 kali B ini pun juga rumus sebenarnya. Cuman bedanya maksudnya fungsi. Yang cuman bedanya kita nulisnya mungkin Fn sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Gitu. Ya. Atau kita mau pakai fungsi linier. Yang dimana kalau kita bahas, mungkin ini sedikit nyerempet pembahasan modul ketiga ya. Bentar saya cek dulu untuk modul ketiga. Untuk fungsi mungkin nggak terlalu repot ya, tinggal masukin sim ini. Cuman mungkin saya bahasnya adalah terkait dengan fungsi linier di modul ketiga. Fungsi linier atau berarti ini ibarat kata adalah variabel yang pangkat tertingginya itu adalah 1. Yang dimana persamaan umumnya gitu ya, persamaan umumnya adalah Y sama dengan AX tambah B kalau linier. Kalau kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu ya. Atau mungkin saya tulisnya adalah Fx deh. Fx sama dengan AX tambah B. Nah, ketika kita bahas ini, nanti fungsi linier yang dimana kalau fungsinya linier, maka nanti kalau kita gambar atau kita plot sebuah garis, maka gambarnya akan garis lurus. Bisa begini, bisa begini. Gitu ya, bisa lurus begini, kalau makin lama makin tinggi, atau begini, ke sana makin lama makin kecil nih nilai Y-nya. Nah, dalam membentuk di mana sebenarnya ini bisa ada beberapa pemikiran juga. Bahwasanya ya ini bisa dilogikakan. Oke, kalau supaya biar turunnya jadi 0 kan gitu ya, kurang 20 kurang 20 kurang 20, kira-kira saya butuh berapa lama lagi? Itu juga boleh kalau mau pakai logika seperti itu. Tapi semisal kalau nggak boleh, ya berarti kita harus bikin fungsinya. Nah, di mana fungsinya itu sebenarnya kita harus pakai dasarnya daripada ini. Kalau kita ngerjain ya contohnya, misalkan saya ambil contoh ya, saya nggak ambil dari situ. Ntar saya ambil contoh berapa ya, titik sembarang deh. Misalkan saya punya 2,1 dan 4,5. Ya, 4,5. Nah, ini kan berarti X-nya ini Y-nya. Ini X-nya, ini Y-nya juga. Dari ini, kita bisa bikin bahwasanya Fx F2 atau F2 gitu ya. Itu jawabannya 1. Sedangkan di sini, kalau kita bikin, berarti ini F4 sama dengan 5. Yang dimana kalau kita masukin ke sini, berarti A kali 2 ditambah dengan B sama dengan 1, alias 2A tambah B sama dengan 1. Sedangkan di sini adalah A kali 4 tambah B sama dengan 5. Berarti 4A tambah B sama dengan 5. Ya udah, kita punya persamaan 1, kita punya persamaan kedua. Ya nanti kalau kita kerjain 4A tambah B sama dengan 5, 2A tambah B sama dengan 1, ini kita kurang, coret. Habis. 2A sama dengan 4, berarti A-nya adalah 2. Sedangkan kalau misalnya ini kita cari, oke, A-nya udah ketemu. Ya udah, saya mau pakai salah satu persamaan dengan teknik substitusi. Ya udah, 2 kali 2 tambah B sama dengan 1. Berarti 4 tambah B sama dengan 1. Ini sama-sama saya kurang 4. Berarti B sama dengan min 3. So, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Fx sama dengan AX, A-nya adalah 2. X tambah B-nya adalah min 3. Jadi 2X kurang 3. Nah, atau kita mau pakai rumus daripada persamaan garis lurus. Yang dimana saya biasanya pakainya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, ketika kita bahas M, definisi M itu adalah kemiringan. Dimana kemiringan ini kita membandingkan nilai Y sama X.
Makanya untuk nilai ini biasanya M sama dengan delta Y per delta X biasanya. Ya. Kalau nggak ada, cari. Tapi kalau semisal kalian mau carinya pakai rumus yang Y kurang Y1. Nah, ini kalau dijabarin ya. Misalnya ini dijabarin. Ini kan tadi pakai pendekatan yang ini boleh. Nah, tadi misalnya nih kita jabarin bahwasanya M itu adalah delta Y per delta X, yang dimana M itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka ini rumusnya jadi Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikalikan dengan X kurang X1. Ini kita rubah bentuknya. Ini saya pindahin ke bawah. Atau saya bagi lah, ibarat kata saya bagi dengan Y2 kurang Y1. Alhasil jadinya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Lahirlah ada rumus bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi tinggal tergantung kalian mau pakai rumus yang mana. Kalau saya biasanya tuh pakai rumus yang ini. Kalau nggak ada ya tinggal cari. Nah, ini kita pakai gambar kan. Ya udah digambar. Gambarnya kira-kira aja. Misal saya gambar punya ini 2,1. Kira-kira kalau saya punya 4,5 tuh posisinya ada di mana? Di kanan atas. Ya udah. Kita tarik garis. Nah, kita bikin ini segitiga siku-siku. Karena udah pasti kemiringan tuh udah pasti ada hubungan sama segitiga siku-siku. Makanya nggak usah bingung ketika kita mau menghitung jarak garis nih, jarak garis ini adalah sebuah segitiga siku-siku yang dimana kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Nah, dimana untuk dari sini ke sini kan ini nih jalan nih. Sebenarnya jalannya tuh mau bawah boleh, mau atas boleh, terserah. Yang penting konsisten. Kalau mau dari bawah, bawah semua. Kalau dari atas, atas semua. Semisal kita mau pakai yang 2,1. Nah, sekarang yang 2,1 ini, itu kalau mau ke 4,5, pasti jalannya harus muter nih. Nggak bisa langsung ke sini. Karena kita maunya geraknya horizontal ataupun vertikal. Nah, yang horizontal yang mendatar ke kanan 2 langkah. Sedangkan ke atasnya itu 4 langkah. 1 ke 5 kan tambah 4 ya. Sedangkan 2 ke 4 itu nambah 2. Ya udah, berarti kita dapat nih bahwasanya ini adalah plus 4 per plus 2. Jawabannya 2. Kalau mau dari atas jawabannya pun sama. Kalau dari atas berarti turun minus 4, ke kiri minus 2. Berarti minus 4 per minus 2 itu jawabannya 2. Ya sama aja. Nah, kalau udah berarti tinggal masukin nih Y kurang Y1. Nah, mau pakai yang mana nih? X1 Y1 yang mana? Yang ini kah atau yang ini kah? Bebas. Ya udah, kita pakainya yang ini aja. 1 sama dengan 2 kali X kurang 2. Maka Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 4. Berarti Y sama dengan 2X. Ini sama-sama tambah 1 ya. Jadinya 2X kurang 3. Atau bisa dapat kita simpulkan bahwasanya fungsinya adalah 2X kurang 3. Sama jawabannya. Tuh. Ya. Jadi terserah mau pakai yang gimana pun juga it's okay aja. Mau pakai yang ini juga sama aja. Nanti jawabannya juga 2X kurang 3. Kalau sampai ada keliru, ini bukan 2X kurang 3, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya ini ketika ngitung ini ada yang salah. Entah salah ngitung pengurangannya, atau ngitung perkaliannya, ataupun lain sebagainya lah gitu. Ya, jadi untuk nomor 5 ada beberapa opsi sebenarnya. Kita bisa pakai pendekatan barisan aritmatika. Kemudian kita bisa pakai pendekatan gambar grafiknya dari gambarnya itu sendiri, atau kita bisa pakai fungsi linier. Kalau kita mau pakai fungsi, ya berarti kita harus bikin dulu nih fungsinya. Nanti kalau udah ketemu fungsinya, kan diminta jadi sama dengan 0. Ya udah, nanti ini tinggal dimasukin. 0 sama dengan 2X kurang 3. Nanti jawabannya X-nya ketemu kan. Nah, jawabannya adalah 3/2. Kurang lebih seperti itu contohnya.
ya. Oke, jadi gitu. Sebenarnya untuk kalau untuk yang nomor 1 sampai nomor 3 ini atau sampai nomor 4 atau yang 5 juga sebenarnya masih berhubungan sih. Terutama untuk nomor 3 sampai nomor 5 gitu. Dan dimana untuk nomor 3 tuh ya kalau misalnya untuk nomor yang tadi ya, misalnya yang tadi terkait dengan present value, future value itu sebenarnya kalau emang mau pakai rumus jadi ya silakan. Cuman kalau bisa analisisnya berdasarkan barisan atau deret. Cuman kalau emang nggak mau ribet, ya udah langsung aja rumusnya apa gitu. Jadi sebenarnya kalau emang kalian mau cari, ya cari sebenarnya kalau misalnya nih rumus bunga majemuk, cari cara nuruninnya gimana. Itu yang sebenarnya kalian harus tahu gimana cara nuruninnya, kok dapat dari ini, kenapa kok bisa dapat ini. Nah nanti pakai basic seperti itu atau pakai konsep seperti itu, nanti ketemulah angkanya. Oh ternyata kenapa kok rumusnya begini, karena begini. Itu yang harus kalian pahami. Jadi biar nggak terlalu kebanyakan ngapal rumus. Nah, itu kalau dari saya gitu. Oke, semisal ini untuk yang ini misalkan jarak, ya udah. Kalau ngitung jarak ya berarti tinggal D atau mungkin R ataupun apapun itu ya tinggal D kuadrat sama dengan plus 2 kuadrat tambah plus 4 kuadrat. Lanjutin D sama dengan akar kuadrat dari 4 tambah 16. Yang D sama dengan akar 20. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Ini sebenarnya udah masuk ke modul ketiga dan ini modul ketiganya ya udah selesai sebenarnya, materi ini aja. Karena untuk yang di modul ketiga, kalau yang KB1 tuh cuman nentuin, kalau misalnya saya nentuin X-nya itu nanti fungsinya berapa aja sih hasilnya gitu. Jadi ada yang namanya domain. Kalian ada ya itu mah untuk di kalkulus ya, biasanya kalau itu di kalkulus biasanya. Kalau di kalkulus tuh biasanya kalau ketika bahas fungsi itu ada domain, ada range, ada kodomain. Itu sih. Statistika itu ya Pak. Apa tuh maksudnya statistika? Tapi so far untuk ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Saya nggak bakal mau nge-spill 100% jawabannya. Kalian coba diskusikan kalian masing-masing kalau emang ini. Saya nggak mau jawab ini karena ya minimal biar tahu aja caranya atau langkahnya seperti apa gitu. Ya. Sebenarnya kalau untuk soal-soal yang kayak nomor 2 nih, kalau kalian mau cari, kalian cari aja pertidaksamaan apa. Itu kuncinya. Misalnya kalian mau cari pertidaksamaan rasional alias persamaan rasional, pertidaksamaan irasional. Jadi tinggal tergantung nih kalian mau bentuk yang pertidaksamaan seperti apa. Nah, itulah yang kalian perlu drill sebenarnya. Gitu. Iya, silakan. Yang resen Mas Altaf ya? Atau gimana nih saya panggilnya? Gimana? Yang lain ada yang mau ditanya? Sebenarnya ini udah nyambung ya ke modul ketiga yang materinya terutama ini nih terkait dengan fungsi linear. Yang dimana nanti hubungan M-nya ini ada tegak lurus, ada sejajar. Cuman karena berhubung di sini yang dipakai gambar, makanya untuk rumus M itu adalah delta Y per delta X. Tinggal tergantung kalian mau pakai yang mana.
Yang dimana kalau untuk M itu sendiri, kalau semisal kita bahas, oke, ini ada hubungannya biasanya sejajar, maka nilai M sama. Tapi kalau misalnya tegak lurus, itu biasanya perkalian nilai M sama dengan -1. Karena pasti berlawanan arah gitu. Bentar. Iya sih, di modul pertama cuma nentuin jarak sama nentuin terkait dengan ini fungsinya berapa kalau dimasukin X tertentu. Ya, masih basic fungsi lah gitu. Oke, gimana? Yang lain ada yang mau ditanya nggak? Halo, 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 halo. Ayo silakan monggo, masih bisa ditanya. Kalau misalnya mungkin pas lagi ngerjain ini kira-kira mungkin ngestak di bagian mana gitu, mungkin bisa ditanya sekarang mumpung masih meet. Saya kemungkinan besar saya habis meet ini saya mau langsung ngerjain tuton soalnya. Soal 5 aku kurang paham soalnya baru gabung. Emang nggak pahamnya di mana? Kalau soal nomor 5 ini sebenarnya bisa pendekatannya banyak, tinggal tergantung mau pakai pendekatan yang mana. Bisa pakai pendekatan barisan aritmatika, karena kan kalau dilihat berkurangnya konstan. Nah itu kan pola bilangan kan. Nah boleh kalau mau pakai itu. Nah terus yang dimana nanti ini bisa kita kerjain dengan rumus UN gitu. Nanti tinggal cari nih N nya berapa, A nya 100, B nya -20. Nah itu boleh. Atau mau pakai rumus fungsi linier, yang dimana pakai ini. Nah tadi saya kasih contoh bahwasanya untuk mengerjakan ini, karena ini kan ada 2 titik ya hitungannya. Nah ini ada 2 titik nih. Ini kan berarti ini 1, ini 2 gitu. Jadi ketika ini 1 jawabannya 100, ketika ini 2 jawabannya 80. Nah kira-kira di bulan keberapakah, atau di ini X nya berapa kalau misalnya nanti jawabannya 0 nih gitu. Jadinya nanti ini berapa, 0. Nah ya antara cari dulu persamaannya, yang dimana cari persamaan itu bisa pakai pendekatan dasarnya. Fungsi linear adalah AX tambah B. Nanti kita pakai eliminasi, intinya bikin persamaannya dulu. Atau kita mau pakai rumus ini. Tapi ada juga mungkin yang kalian mungkin pernah lihat tuh pakai rumus ini juga, silakan gitu. Mau pakai rumus ini, mau pakai rumus ini, mau pakai rumus ini. Ya kalau misalnya emang jawabannya ada yang beda, berarti ada salah satu yang salah ngitung. Karena konsepnya sama gitu loh. Ini sama ini konsepnya sama. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ngerjain yang ini boleh, cuman kalau biasa saya pakai yang ini, jarang saya yang pakai yang ini. Karena biasanya kalau untuk fungsi linear ya sebenarnya boleh lah pakai ini, nggak apa-apa. Cuman jarang aja saya pakai gitu. Saya biasanya kalau nyari fungsi linear, oh iya ini kan persamaan garis lurus, ya udah saya pakai rumus yang ini nih. Rumus yang biasa saya pakai tuh yang saya kotakin warna merah. Kalau M yang nggak ada, ya cari gitu. Cari M-nya pisah. Yang dimana rumus M itu karena ini di sini di BMP-nya cuma pakai gambar ya. Ya udah, rumus dasarnya itu ini. Perbedaan Y
per perbedaan X. Yang ataupun sebenarnya kalau kita pakai pendekatan trigonometri itu setara dengan tangan alfa. Kalau misalnya kita tulis nih, ini set, ini adalah alfa, otomatis ini kan Y, ini X. Nah, kalau kita bikin M sama dengan delta Y per delta X itu kan alias berarti depan per samping. Depan per samping itu apa? Tan alfa. Gitu. Makanya ini kalau misalnya emang kurang paham, mungkin kurang pahamnya di bagian yang apakah mungkin di contohnya nih, kira-kira kalau nggak paham pahamnya yang di mana, gitu. Kalau bisa on mic biar biar mungkin lebih enak nih, oh yang ini jadi bisa langsung respon gitu. Tapi kalau nggak bisa on mic juga nggak apa-apa. Pak, saya mau nanya. Iya, silakan Mbak Putih. Berarti kayak kan ini contohnya 2,1 sama 4,5 ya. Betul. Berarti kalau yang digambar nih yang nomor 5 ini berarti 1,100 sama 2,80 gitu. Betul. Jadi kita anggap ini Januari itu bulan keberapa? 1. Iya, jadi ini kita anggap bulan pertama. Berarti X-nya 1 dong. Nah, sama kayak ini. U1, U2 gitu. Jadi kita umpamakan ini 1, 2 gitu. Atau mau pakai pendekatan grafik juga nggak apa-apa. Kan nanti kan lama-lama ketahuan nih. Kira-kira nanti turunnya kira-kira butuh turun berapa kali kan ya? Makanya sebenarnya ngerjain soal nomor 5 ini ya tergantung seberapa luas sudut pandangnya, mau pakai pendekatan apa gitu. Mau pakai barisan aritmatika ya emang kalau masuk ya pakai aja gitu. Nggak harus melulu tentang yang namanya aljabar, nggak harus. Kalau emang mau cuman dari gambar, oh nanti langsung tembak jawabannya, oke bulan ini. Ya tinggal kasih aja penjelasan logikanya gimana. Cuman masalahnya tergantung nih tutornya terima apa enggak, ya kan itu. Oh gitu. Iya, oke. Ya. Oke, Pak. Ya, oke. Oke, kira-kira yang lain ada yang mau ditanya? Oke, cukup. Kalau UAS nanti kalau UO itu biasanya ada rinciannya di KTPU nanti. Nanti dikasih tahu kalau U umum, PG, kalau ESI. Tapi kalau UTM itu biasanya PG gitu. Ujian tatap muka gitu, PG. Makanya sebenarnya saya balik lagi kalau misalnya ini, tapi kan kalau emang PG, kalau emang tahu caranya kan berarti jawabannya bisa 100% berhasil gitu loh. Daripada ngegaca kan. Cuman nggak tahu ya kalau untuk matematika ekonomi soal UASnya gimana, karena berhubung saya kan nggak ada matkul ini sebenarnya gitu. Nyampur. Anggap aja kita lagi ngerjain mungkin yang dulu pernah ketemu guru yang gurunya random banget kalau ngasih ujian. Tapi masih konteksnya materinya benar. Cuman emang soalnya aja. Ya kurang lebih kayak gitu. Bisa jadi emang mirip, atau kalau enggak mirip tapi angkanya tapi bentuk fungsinya ataupun angkanya diganti. Kayak misalnya nih dari nomor 1 ya diganti, nanti mungkin ya himpunan apa kek gitu kan. Terus yang ini soalnya diganti operasi himpunannya seperti apa. Terus juga terkait dengan himpunan penyelesaian, nanti ya ini fungsinya diganti atau ininya pun diganti. Terus juga soal cerita ya soal ceritanya diganti. Terus kemudian bisa jadi teori gitu ya. Jadi kalau ini selain hitungan juga ada teori, biasanya teori dasarnya apa gitu. Ya kalau UTM ya PG semua normalnya, so far yang saya ketemuin ya gitu.
Oke. Kalau semisal emang nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya close aja kali ya. Emang untuk matematika ekonomi ini mungkin nanti yang bakal berat itu kalau udah masuk ke modul-modul akhir sih. Coba saya cek dulu. Bentar. Coba kita lihat dulu modul ke berapa nih? Untuk sistem bilangan, oke. Nah, palingan tuh yang udah masuk ke sini nih. Nah, makanya saya agak takut kalau misalnya nanti ketika kita belajar ini nggak keburu ini nih. Itu. Apalagi ini nih fungsi nonlinear nih. Ini adalah salah satu modul yang menurut saya malah nggak penting dalam matematika ekonomi, tapi disuruh gambar, bahkan gambarnya suruh manual gitu. Tapi materinya banyak banget. Nah, ini penggunaan fungsi dalam ekonomi. Ya, ini sebenarnya balik lagi ke fungsi yang kayak mungkin kalian pelajarin di modul ketiga. Yang biasanya sebenarnya penawar ataupun yang inilah yang dimana ada permintaan, ada penawaran yang kalian harus tahu nih definisi permintaan itu apa, penawaran itu apa, hukumnya seperti apa, terus nanti persamaannya kurang lebih seperti apa, variabel apa yang dipakai, dan kalau nanti digambar grafiknya nanti sumbu x-nya kalau ini kan pasti berubah nih ya variabelnya. Kalau berubah variabelnya nanti ketika kalian gambar di koordinat kartesius nanti sumbu x-nya itu yang mana, sumbu y-nya itu yang mana gitu. Kalau ini nggak jauh beda ya, penggunaan fungsi nonlinear yang dimana ya sebenarnya ini langsung otomatis kita kerjain, nggak gambar. Karena ketika kita menggunakan pendekatan gambar ya, semisal kita menggunakan pendekatan gambar, let's say kayak misalnya kita ngerjain pakai gambar ini, pasti gambarnya nggak bakal mungkin rapi-rapi banget, minusnya di situ. Makanya biasanya kita ngerjain pakai aljabar. Tapi ingat, aljabarnya kita kerjain secara konseptual juga gitu. Terus kalau untuk yang 7 limit sama turunan fungsi. Nah, terus sama habis itu penggunaan turunan dalam ekonomi, sama habis itu maksimum dan minimum. Yang dimana nanti ini bab modul 7 sampai modul ke 9 tuh bisa dibahas jadi satu sebenarnya. Gitu sih sebenarnya. Makanya mungkin semoga perangkat saya nggak ada kendala, jadi mungkin tiap minggu bisa kita selesaikan, apalagi mungkin ya bisa kita rangkum, ada beberapa modul yang bisa kita rangkum sekaligus gitu ya. Oke, kalau emang nggak ada ya, ini yakin nggak ada yang mau nanya lagi atau mumpung masih ini. Iya, Kak Septia Balkis Zahro, ada yang mau ditanya? Pak, masalah tadi yang soal nomor 1. Ya. Itu yang bagian A, 2N-nya itu cara nyarinya gimana ya, Pak? N ini coba, saya mau nanya dulu. Apa misalnya nih menurut kakaknya sendiri, ini bacanya apa? 2 kali N atau 2 pangkat N? 2 pangkat N. Nah, N-nya ada nggak dikasih tahu berapa sampai berapa? Nggak ada. Nggak ada. Kurang dari 6 ya? Kurang dari 6. Tapi 6-nya boleh dipakai nggak? Boleh, Pak. Nggak boleh, kan nggak ada sama dengan. Oh iya. Ya. Iya. Kalau 0-nya boleh dipakai? Benar-benar. Nah, ini boleh. Boleh ya, boleh. Karena apa? Ada sama dengannya. Ya udah, berarti N-nya berangka berapa aja tuh? 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ya udah, tinggal cari tuh. Kan tadi kan udah tahu kan ini ini kan bacanya 2 pangkat N kan? Iya. Nah, ya udah, tinggal sebutin aja nanti N-nya berapa. Kan ada 6 N tadi ya? Ya udah, nanti jawabannya pasti ada 6 bilangan di situ. Jangan lebih dari 6 aja, Pak, gitu. Ya nggak boleh lebih daripada 6 dan 6 nggak boleh dipakai. Jadi 0 sampai 5 lah gitu.
Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya, soalnya takutnya kenapa saya tanya begini bukan saya ngeremehin nggak ngerti baca ini ya. Kadang tuh ada yang definisinya takutnya ini 2 pangkat N tuh nanti ngertinya tuh atau mungkin masih ada yang salah persepsi gitu loh. Takutnya 2 dikali N gitu, bukan 2 pangkat N. Kadang kan masih ada tuh yang salah ngitung kayak misalnya nih 5 pangkat 2 ngitungnya 5 kali 2 padahal harusnya 5 kali 5 gitu. Ataupun 7 pangkat 3 ya ngitungnya harusnya 7 kali 7 kali 7 tapi malah ngitungnya 7 kali 3 gitu loh ya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya? Pak, maaf mau nanya lagi. Iya. Ini yang nomor 1 lagi kan Iya. tadi kurang apa 6 kurang dari 6 Iya. itu nggak ada sama dengannya kan? Iya betul. Berarti kalau yang nggak ada sama dengannya itu angkanya nggak perlu ikut. Kalau ada sama dengan ikut gitu. Iya, karena kan sama dengan. Kan gini, saya tanya, ini baca kan gini. Misalnya nih, kakak punya duit atau kakak punya angka lebih daripada 10. Kira-kira kalau namanya lebih daripada 10, berarti 10 itu termasuk lebih daripada 10 enggak? Gimana? Kakak punya bilangan lebih dari 10. Terus misalnya saya jawab nih 10. Nah, otomatis kan bakal timbul pertanyaan, apakah angka 10 itu lebih besar daripada 10? Lebih ya. Apakah 10 itu lebih besar daripada 10? Salah dong kalimatnya. Betul. Harusnya 10 itu kalau kita bandingkan sama 10 gimana? Sama dengan kan? Oh iya. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita bahas misalnya nih contoh X lebih besar daripada X lebih besar. Ini kan bacanya gini ya. Yang ini bacanya tuh ini sama ini. Ini tuh bacanya adalah lebih besar dari atau sama dengan. Berarti definisinya apa? Lebih besar boleh, sama juga boleh. Gitu. Ya. Nah, kalau ini kurang dari atau sama dengan. Nah, berarti kurang boleh nggak? Kalau saya pakai di sini. Kalau kurang boleh nggak? Ayo. Kurang boleh. Iya. Kalau sama? Kalau sama nggak boleh ya. Nih coba dibaca lagi kalimatnya. Kurang dari atau sama dengan. Berarti boleh, kalau boleh. sama dengan boleh dong. Iya boleh. Nah, kalau kayak gini boleh nggak? Karena ada sama dengan. Nah, kalau ini boleh nggak pakai sama dengan? Enggak, karena nggak ada karena kan kalau ini definisinya cuma kurang dari doang kan? Iya, nggak ada kata. Iya, nggak ada kata atau sama dengan. Ya kayak tadi, misalnya 10. Misalnya bilangan lebih besar daripada 10. Ya kalau saya jawabnya 10 ya salah. Karena apa? Kan harus lebih besar daripada 10. Sama dengan ya nggak boleh. Kan gitu. Kecuali saya punya bilangan lebih besar atau sama dengan 10. Kalau saya jawab 10, ya boleh. Toh kan ada sama dengannya. Kan gitu. Ada tanda sama dengannya. Ya berarti boleh dipakai gitu. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, itu nggak boleh dipakai. Jadi harus hati-hati. Terlihat sepele, tapi kalau salah, wah, lumayan signifikan sih gitu. Gitu. Jadi kalau ada sama dengan ya kenapa sama dengannya boleh dipakai? Karena ya ada definisinya dari atau sama dengan.
Ya, berarti kurang dari boleh atau lebih besar dari boleh atau sama dengan boleh. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, ya nggak boleh. Kan definisinya nggak ada sama dengannya. Oke, gitu sih sebenarnya. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau ditanyain? Ini saya close dulu. Mumpung masih on mic nih, saya kasih waktu mungkin 5 menit lagi. Atau mungkin 2 menit lagi lah. Baik, tidak. Iya, sama-sama. Nah, oke, yang lain ada yang mau ditanya? Kalau emang nggak ada yang mau ditanya, mungkin saya close aja ya. Oke, kalau emang nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin saya akhiri dulu untuk diskusi kali ini, gitu ya. Ya sebenarnya emang materinya sebenarnya pendek gitu ya. Cuman kalau emang mungkin nggak dijelasin sedikit, mungkin rada bingung gitu ya. Nah tadi juga sekaligus juga bahas tipis-tipis ya. Saya nggak bahas total karena ya biar kalian ada usahanya gitu. Jadi jangan langsung asal ngejeplak gitulah ibarat kata ya. Ya walaupun sebenarnya mungkin sambil dijelasin ya paham. Cuman kalau bisa mungkin kalian harus bisa ngulik sendiri gitu loh. Dengan informasi-informasi dasar yang udah diberikan gitu. Ya. Oke, segitu dulu untuk dari saya dan terima kasih yang sudah join untuk meeting kali ini. Dan baik yang udah dari awal sampai akhir mengikuti ataupun mungkin yang tadi di pertengahan meeting sudah keluar ya mungkin karena udah capek juga, udah jam 11:30 juga hampir. Oke, dengan begitu saya ready dulu untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke berapa ya? Ketiga ya berarti ya. Karena pertemuan pertama modul 1, pertemuan kedua tuh modul 2 kegiatan belajar 1 dan ini modul 2 kegiatan belajar 2 dan modul ketiga sekaligus ya. Tapi saya bahasnya langsung ke ini aja. Oke, sama ada bahas tipis terkait dengan materi atau diskusi ataupun tugas tuton ya, kurang lebih seperti apa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mas Iya, Heri. terima kasih kembali.